Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Bapak Ibu salihin-salihat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita kembali berjumpa setelah kita tunaikan salat subuh. Mudah-mudahan hari baik ini menjadi saksi baik bagi kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita sudah memulai surat Fatir pada pertemuan yang lalu. 3 ayat kita sudah tadabburi, dan di pertemuan terakhir di ayat 3 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah sangat banyak sekali, terkait dengan terutama adalah nikmat rizki dan penegasan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih kelanjutannya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan, dan ternyata banyak juga orang yang mendustakan. Insyaallah di halaman yang ke-435 ini kita akan tadabburi surat Fatir ayat 4 sampai 11 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala dosa dikembalikan. Ini Bapak dan Ibu mohon izin, ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Ibnu Mas'ud, kalau kita ingin merasakan dahsyatnya Al-Quran, bayangkan bahwa Jibril itu menemui kita dan ayat-ayat ini diturunkan untuk kita. Jadi saat berat terjadi, maka kita akan merasa energi dari kalam Allah ini. Coba bayangkan kalau ayat ini diberikan kepada kita, maka akan ada efek dahsyatnya. Ketika kita mengajak kebaikan, dicuekin. Ketika kita membela kebenaran, diteror misalnya. Ketika kita sudah berusaha berbuat baik, tidak diapresiasi, tidak dianggap, dan seterusnya. Maka sebenarnya yang kita alami tersebut itu akan membuat kita sedih, manakala kita merasa kitalah satu-satunya orang yang digitukan. Mohon izin, mudah-mudahan permisalannya paham ya. Jadi gini, ketika Nabi Muhammad didustakan, padahal beliau sudah pada top performnya, karena beliau dianggap orang yang dipercaya, kok bisa didustakan? Ketika beliau sudah berkontribusi bersamai kaumnya, didustakan juga. Maka ayat seperti ayat nomor 4 ini itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Kalau engkau didustakan, sebelum kamu juga rasul-rasul didustakan, dan mereka bukan ibaratnya gini lah, mereka itu bukan orang sembarangan, sama seperti engkau, kamu itu juga bukan orang sembarangan. Nah, ini energi seperti ini akan membuat kita nggak mudah baper dan ngambekan dalam berbuat baik, Bapak. Serius ini saya sampaikan, karena dalam kehidupan sehari-hari ini kita temui. Ya, entah disengaja, entah tidak, ada terjadi. Saya ambil contoh. Kita buat sebuah kepanitiaan, ditulislah itu semuanya 20 orang panitia. Itu mohon maaf, yang kerja 20 atau 25? Panitia ditulis 20 nih, yang kerja 20 atau 25? Bisa jadi yang kerja 25. Karena ada orang-orang baik yang gak memperdulikan namanya ada atau enggak, dia kerja aja. Oh, kalau ada kayak gitu mah keren banget ya. Yang ada adalah ditulis panitia 20, yang kerja 5 plus orang yang gak ada namanya di sini. Itu yang ada.
Tapi nanti yang menyakitkan adalah sudah tidak ada namanya di situ, ya. Pada saat kemudian selesai pekerjaan itu, mereka tidak diapresiasi. Ada nggak kayak begitu? Ada. Nah, kita kalau merasa bahwa kejam ya, tidak adil ya, sudah saya namanya nggak ada, ya keuntungan materi juga tidak ada, ini kerja salah sedikit, wow marahnya minta ampun, yang disalahin saya juga. Itu yang aneh apa? Ngambek kan paling aneh. Kayak begitu kita ngambek, selesai sudah. Karena apa? Karena yang akan melihat semua pekerjaan kita itu adalah Allah. Memang itulah bedanya kita dengan robot. Kita itu punya perasaan, ya. Kita memerlukan apresiasi, kita memerlukan meminta maaf dan diminta maafi, ya. Kalau kita saling memahami itu, itulah yang ditunggukan Rasulullah SAW, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin kita sudah lupa ya, sudah mungkin sebulan 2 bulan lebih ya kita tadabburi awal surat Ahzab. Kenapa surat Al-Ahzab itu diturunkan pada saat perang Ahzab, tapi yang dibicarakan pertama kali tidak itu. Yang dibicarakan pertama kali adalah tradisi-tradisi jahiliyah yang dikritisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling mencengangkan adalah kalau Bapak Ibu lihat di ayat 6 itu, yang dikritisi adalah budaya saling mewarisi muhajirin dan ansar. Jadi ketika dipersaudarakan itu ya, muhajirin dan ansar saking mencintainya mereka, kaum muhajirin dan ansar itu saling mewarisi. Padahal tidak ada hubungan darah. Allah tegur itu nggak benar itu. Yang namanya mewarisi itu harus ada hubungan darah. Zaid itu kamu cintai, kamu angkat jadi anak angkatmu. Dia lebih memilih engkau daripada ayah kandungnya, tapi tetap aja tidak boleh menasabkan Zaid bin Muhammad. Ya. Nah ini luar biasa dahsyatnya bahwa aturan Allah Subhanahu wa taala secara real harus dipraktekkan. Di saat yang sama ternyata jangankan aturan manusia, ini aturan Allah udah jelas. Ternyata ada yang menolaknya, apalagi aturan manusia. Jadi kalau ada kita ingin hidup disiplin, ingin rapi, berbuat baik, pastilah ada yang menolak, pastilah ada yang tidak setuju, pastilah ada yang mengfitnah, pastilah ada yang salah dalam menangkap. Kalau itu terjadi, jangan baper ya Mbak Sari. Ya udah kalau gitu ngapain saya ke masjid lagi? Gak pernah dianggap saya. Yang rugi kita sendiri ya ke masjid. Ke masjid itu kebutuhan kita. Di masjid itu kita akan mendapatkan kenikmatan spiritual. Kemakmuran spiritual itu kita dapatkan ketika kita berada di dalam lingkungan yang baik. Itulah yang disebut dengan manusia diciptakan Allah saling memiliki keterkaitan secara ruh. Makanya ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-arwahu junudun mujannada. Itu misteri bahwa kita punya ruh, spirit yang saling terkait. Wa ma ta'arafa minha ikhtalafa, yang ini nanti bisa chemistry yang mudah terbangun. Wa ma tarami wa ma tanafara minha ikhtalafa, yang tidak juga tidak akan bisa sekalipun tiap hari ketemu. Imam Ahmad pernah itu ketemu dengan muridnya, dianggap sebagai muridnya, padahal setahun sekali ketemu. Ada orang yang hampir tiap hari ketemu sama dia, tapi murid-murid yang ketemu setiap hari itu heran, kenapa ini orang jarang ketemu tapi Imam Ahmad kayak begitu. Beliau bacakan hadis Nabi tadi. Kita kadang ketemu sama orang enak banget kerjanya, padahal jarang ketemu sama dia. Tapi begitu kerja paham banget ibaratnya. Tapi ada orang yang tiap hari ketemu, tapi kerja juga kagak beres sama dia. Nah, maka ini dalam
menjalankan risalah, bahkan kita bukan nabi, mungkin juga merasa sebagian kita bukan dai, tidak usah baper. Apalagi nanti Bapak dan Ibu ada yang lebih real kalau Bapak dan Ibu ada di rumah. Hati-hati, setannya lebih gede di rumah itu. Ya. Yang laki-laki udah kerja seharian, udah apa capek di sana, yang istrinya juga sudah, apalagi kalau dia kerja, dia juga ngurus rumah, ngurus anaknya. Besok ujian lagi kan, begitu salah jadwal lagi kan. Ya. Dia belajarnya buat besoknya, padahal besok katanya. Itu rentan kayak begitu. Nanti semuanya akan merasa saya sudah berbuat untuk kalian, tapi dengan bahasa yang salah dikomunikasikan mengakibatkan semuanya pecah. Yang suaminya merasa sudah seharian bekerja semuanya untuk memberi nafkah anak istrinya, tapi dia merasa tidak dihargai. Demikian juga istrinya berseharian capek, dia terlelap tidur, tapi disalahpahami, dikiranya tidur seharian sama saya, padahal dia tidur baru segitu. Ya anaknya juga begitu, sudah pusing seharian belajar, ternyata salah jadwal. Bapaknya pulang juga habis dimarahi sama bosnya. Itu adalah suasana yang paling rentan. Kalau seseorang tidak punya iman, tidak merasa diapresiasi oleh Allah, pecahnya di situ. Kita pun demikian, Bapak. Kita kalau bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, baik keuntungan materi atau dipuji atau mau dicalonin apa, itu sangat rentan pada saat kita tidak mendapatkannya. Tapi kalau kita bekerja lillahi ta'ala, disalahpahami. Ya, misalnya ada orang ngomong, duitnya banyak tuh, tiap hari berangkat P4 pergi pagi pulang petang bos, nggak pernah melihat matahari, pergi sebelum matahari terbit, ya, pulang setelah matahari tenggelam. Dulu saya punya istilah baru, Pak. Teman saya yang di Bogor itu istilahnya apa? Berangkat habis isya, pulang habis isya. Ya karena dia subuhnya di stasiun, kan belum subuh dia berangkat dari rumah, nah pulangnya udah isya. Makanya istilahnya pada berangkat kerja di Jakarta, berangkatnya habis isya, belum subuh, pulangnya habis isya juga. Ya. Tapi dia senyum, kita yang ngebayangin, masya Allah, luar biasa. Tapi dia yang menjalani itu senyum apa? Kenapa? Karena lebih dominan rasa syukurnya. Maka dalam beramal jamani bersosial seperti ini, yang kita perlukan adalah kelapangan diri kita sendiri. Yang menyakiti diri kita adalah kita overthinking, bahasa anak muda sekarang. Orang lain tidak bermaksud menyinggung, kita tersinggung. Habis itu kita tidak lanjuti dengan ngambeknya, nggak ketulungan. Waduh saya difitnah, saya disakiti, waduh habis. Kalaupun betul orang itu jahat kepada kita, tapi kita meresponnya dengan sesuatu yang lain, tidak ada yang tersakiti kecuali orang yang meniatkannya. Makanya pembuat makar itu akan menangis setan itu ketika Allah mengatakan apa? Aku mengampunimu. Ketika Allah menerima taubat seseorang, itu setan nangis ngejer. Ya sia-sia dia udah digoda gini. Jatuh dia dari maksiat, bersorak-sorai setannya, tapi kemudian dia meminta ampunan kepada Allah dan Allah mengabulkan taubatnya. Maka ini satu ayat, di ayat 4 ini kelihatannya sepele dan diulang-ulang bagi kita biasa, karena kita tidak mencoba ayat itu seolah-olah diturunkan untuk kita. Coba kalau kita sedang dikucilkan, ya, disalahpahami, tidak diapresiasi, ya, baca ayat ini terasa sekali. Ini masih untung saya bantu, ya, sudah nggak dikasih apa-apa, sudah nggak ada yang mau terima kasih, malah difitnah saya. Kita nanti bahasa psikologinya jadi burn out, jadi frustasi, alhamdulillah bahkan bisa sampai bunuh diri kalau punya perasaan seperti itu. Beda sama orang yang punya kekuatan mental, dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling kuat mentalnya. Kenapa ini disebut? Supaya menjadi kaca bagi setiap orang yang menyampaikan misi kebaikan. Nah, dilanjutkan pesannya yang menarik, ini pesan diulang lagi.
Yang sebelumnya ya ayyuhan nas, ini juga ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Masya Allah. Ini untuk manusia semua. Artinya kita menyampaikan kepada manusia bahwa jangan sampai kita tertipu oleh setan, karena janji Allah itu betul. Mempertahankan janji Allah itu ada di otak kita jauh lebih penting dan besar daripada kita berharap gaji setelah kita bekerja. Coba saya ajak beranalog Pak. Kalau Bapak diminta bekerja, mohon maaf nih, tapi gajinya nggak pasti, mau nggak kerja? Kerja dulu dah, ntar gaji gimana aja deh, startnya kita pikirin belakangan. Mau nggak kita kerja? Ini yang profesional, bukan tolong menolong ya. Bapak kerja deh di perusahaan saya. Oh iya, ada lowongan banyak. Kerjanya nanti gajinya akhir bulan. Berapa? Ya gimana nanti kita lihat gajinya berapa. Mau kita kerja kayak gitu? Nggak mungkin lah. Kalau hubungan kerja profesional itu di awal kontraknya jelas, saya dapat berapa, ya kan? Kerja udah bagus, dievaluasi dapat gaji, puas kan? Puas. Itu kita punya kepercayaan nanti digaji. Sama juga, kita masuk supermarket, ngambil. Kenapa tuh yang punya tenang? Ini padahal ngambil. Kenapa yang punya tenang? Ya dia nanti sebelum pergi pasti bayar. Betul nggak? Mohon maaf juga lagi kalau kita ke warkop misalnya, makan enak, habis itu bilang sama yang punya, kasbon ya. Kenapa boleh dia pulang? Karena dia yakin nanti betulan itu. Tapi kadang kasbonnya kasbon doang itu. Nah sama, mohon maaf, tidak bermaksud menyamakan. Demikian juga kita. Ngapain Bapak sholat subuh tadi? Enakan di rumah tidur. Kalau ditanya nih, kenapa tadi kita sholat subuh? Kenapa Bapak jadi orang baik? Ya, kenapa kita bayar pajak juga? Maaf pajaknya juga kita pulang. Iya kan? Karena kita masih punya kepercayaan. Nah itu yang disebut dengan wa'dullah. Janji Allah kalau kita pegang itu kuat luar biasa. Nah yang bahaya itu yang bagian kedua, jangan tertipu oleh dunia. Ini ada dua disebutnya. Jangan tertipu oleh dunia. Yang kedua, jangan tertipu oleh setan. Masya Allah. Itu lekat sekali Pak. Dan itu hampir semua manusia tertipu oleh kondisi yang dia lihat. Mohon maaf, dunia itu apa? Isinya sederhana. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu dunia. Kenapa disebut zuyyina? Karena manusia dibekali Allah kesukaan terhadap dunia. Tapi dunia yang kita cintai itu bisa menipu kalau kita nempelin satu lagi, ngikutin setan, ketipu. Dunia itu apa? Banyak materi, uang. Dunia itu apa? Popularitas. Dunia itu apa? Jabatan. Dunia itu apa? Wanita. Bisa kadang salah paham kita menghadapi istilah harta tahta wanita. Itu wanita tidak terima sebagainya. Karena serius itu, ibu-ibu perempuan itu adalah dunia. Dalam hadisnya kan begitu, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Itu dianggap melecehkan, kalau padahal itu luar biasa. Dunia itu kenikmatan, dan kenikmatan yang paling sempurna adalah perempuan solehah. Dia akan menjadi mutiara untuk dirinya dan untuk orang lain, untuk ayahnya, untuk suaminya, untuk masyarakat. Bayangkan kalau ada orang seperti Aisyah, itulah mata.
Bagi ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, anaknya juga disebut As-Siddiqah bint Siddiq. Bagi Rasulullah, beliau adalah perempuan kedua yang paling dicintai setelah Ibunda Khadijah. Ya kan? Bagi masyarakat, beliau adalah perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan tentang keluarga Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang hijrah. Beliau adalah pakar kesehatan, ya, yang mendampingi, ya, Rufaidah Al-Aslamiyah membuka klinik. Pakar kesehatan ini, kalau ibarat sekarang ini dokternya. Kalau Rufaidah itu yang punya klinik, yang tahu obat, perawatan, ya, keperawatan. Nah, kita bisa melihat kenapa frasa al-mar'atus shalihah az-zuyyina lin-nasi bisyahawati minan nisa, karena disalahpahami secara sempit. Ya. Karena saya pernah jelaskan ini ya Bapak dan Ibunya, melihat sudut pandang perempuan laki-laki dan perempuan beda. Saya ringkasnya begini, kalau laki-laki melihat perempuan fisiknya, perempuan melihat perempuan ya fisiknya juga. Pertama kali, ya, makanya tungkahul mar'ah li arba'. Manusia itu dinikahi karena 4. Nomor 1 pasti cantik kan? Yang paling belakang agama, kan itu paling penting. Ya. Laki-laki usia 27 dengan usia 72, perempuan cantik lewat, ngangguk mereka. Betul nggak? Ada perempuan cantiknya lewat. Yang satu laki-laki 27 usianya, yang satu 72 usianya. Minta pendapat, beda pendapat nggak mereka? Cantik nggak tuh perempuan? Kata yang 27 cantik. Kata yang 72? Kata yang 72 gimana? Ya cantik juga, nggak berubah. Laki-laki itu sama, karena melihat perempuan dari sisi itu, hubus syahwat minan nisa. Sama yang perempuan juga begitu. Perempuan yang usia 27 dengan yang 72, kalau mau keluar ya dandan. Jangan diolok-olok, aki-akinya olok-olok. Ya elah, sudah tua pakai dandan, siapa lagi yang mau lirik katanya. Tabiat perempuan begitu, dia suka dipuji, suka diapresiasi. Karena ini, makanya dunia itu menipu ketika kita tidak tahu cara bermainnya, ya. Dunia itu menipu ketika kita menjadi budaknya. Tapi lihatlah Utsman, lihatlah itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Lihatlah itu Abu Bakar As-Siddiq. Dunia itu menjadi budaknya. Tidak pernah dunia itu masuk ke dalam hatinya, hanya di tangannya. Coba bayangkan, Abu Bakar Siddiq itu sahabat yang sangat kaya raya. Hobi Abu Bakar As-Siddiq yang sulit untuk ditiru oleh para sahabat itu adalah hobinya memerdekakan budak. Bapak kalau mau tahu betapa kayanya Abu Bakar, budak itu kalau valuasi harganya setara dengan 10 unta. 10 unta loh, bukan 10 sapi loh. Ya, kalau satu unta harganya ya katakanlah 40-50 juta, maka harga budak itu 10 kali lipatnya. Berapa itu? 400 juta. Jadi biasa sekali Abu Bakar As-Siddiq kalau dia pulang ke rumah, anak pertamanya Asma, lambai ayah, ada uang 500 juta. Ada ya, sini saya mau beli budak. Dia beli budak tuh Abu Bakar 500 juta. Habis beli budak dimerdekakan. Artinya uang 500 juta itu dia beli, udah kamu merdeka. Sering sekali. Bahkan yang cerita paling fenomenal adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq menebus Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak kesayangan Umayyah bin Khalaf. Disiksa, dijemur di siang hari, dikasih batu, dicampur. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kemudian tidak tega, karena Bilal ini orang yang luar biasa, istimewa beliau. Udah, sob, saya beli aja nih. Saya beli ini orang katanya. Umayyah marah dia karena ekspektasinya Bilal itu harusnya nggak beriman sama Nabi. Ini budak sayangannya juga. Gitu. Akhirnya apa? Oke, kalau kamu mau beli, saya lepas dia 2 kali lipat harganya ya. Bro, kamu kalau mau beli dia 2 kali lipat.
Abu Bakar nggak pakai nawar. Oke, sini bungkus. Bayangkan Pak, kalau harga satuannya 500 juta, 2 kali lipat itu berapa harganya? 1 miliar itu gede kecil. Makanya dia wajar, Asma kasih uang saya 1 miliar. Nah, buat apa ya? Saya mau beli Bilal. Dibeli Bilal, dimerdekakan Bilal. Makanya Bilal bin Rabah itu menjadi sangat luar biasa mencintai setelah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah pada saat meninggalnya Abi, tidak sanggup dia mengumandangkan adzan. Ya. Setelah bersyahadat itu nggak bisa, nggak bunyi dia, nangis dia. Itu adzan terakhirnya dia. Lalu setelah terpilih Abu Bakar As-Siddiq, dia menghadap, wahai Khalifatul Rasul, saya tidak kuat hidup di sini. Ya. Saya mencintai Anda dan mencintai Rasulullah SAW. Saya pergi, tinggalkan kota Madinah menuju Syam, Damaskus. Di situ Bilal bin Rabah itu. Nah, yang ingin saya katakan apa Bapak dan Ibu? Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah menghitung duitnya dan tidak pernah ada sisa uang yang banyak di rumahnya. Maka pernah suatu ketika perang Tabuk, Umar bin Khattab mengatakan gini, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Saya membawa setengah harta saya. Dia kemudian bergegas menghadap Rasul, ingin memberikan setengah hartanya. Tapi pada saat datang, Abu Bakar udah nongkrong di situ. Dia udah feeling gak bagus nih. Ya, dulu ada Abu Bakar. Dan begitu Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah SAW, "Mada qaddamta ya Abu Bakar?" Apa yang engkau berikan? Abu Bakar tersenyum mengatakan, "Taraktullaha wa rasulahu li ahli." Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Artinya aku kasih semuanya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena anak-anak Abu Bakar As-Siddiq itu dibiasakan berkontribusi sejak kecil. Bayangkan pada saat beliau hijrah, semua anaknya dikerahkan. Ada yang bawa makanan. Itu orang hamil 8 bulan Pak. Hamil 8 bulan. Naik gunung bawa makanan. Anaknya mengembala bersama pembantunya, ngapusin jejak. Ada yang menjadi mata-mata. Kolega bisnisnya menjadi penunjuk jalan. Itu karena beliau menghabiskan semuanya untuk Rasul. Makanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kaya yang tidak terlihat. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pemaaf yang tidak terlihat. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ya kita mungkin gak usah ngimpi ya sampai pada makom itu, tapi kita tidak tertipu dengan dunia itu bagus. Jadi kita kalau misalnya sampai suatu ketika kehilangan jabatan, ya biasa aja. Satu ketika kita menghadapi usia pensiun, purna tugas, Bapak tidak mudah. Beberapa kali saya menghadiri prapurna tugas kepada bapak yang akan pensiun. Itu dia sudah membayangin nanti kalau purna tugas itu ngapain. Pensiunnya 2 tahun lagi. Karena dia kepikirannya terlalu dalam, setahun udah meninggal, dia belum pensiun udah meninggal. Karena saking beratnya memikirkan itu. Ada itu, serius Pak, saya pernah seperti itu. Ya, jadi kajian-kajian itu sebenarnya kita yang tahu kebutuhan spiritual kita. Makanya Allah ingatkan wala yaghurrannakum billahil ghurur. Di sini setan disebut ghurur karena dia menipu. Nah, maka Allah katakan apa? Innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, musuh yang nyata bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sekali lagi Pak, kita ini dididik untuk mempersepsikan setan itu menakutkan. Jujur Pak, kalau kita nakutin anak-anak kita itu setan menyeramkan atau menyenangkan? Awas no ada setan, itu kan supaya anak kita takut kan? Jangan di situ, ntar ada setan. Tujuannya apa? Supaya anak kita takut. Karena saking doktrin itu kuat, nggak pernah diupdate. Setan itu sebenarnya tidak menakutkan Pak.
setan itu menyenangkan. Kalau setan itu menakutkan, Nabi Adam sama istrinya tidak akan dia melakukan maksiat. Orang setan itu iblis ya. Iblis itu juga menjadi setan. Setan itu sifat. Iblis itu yang goda Nabi Adam. Pertanyaannya, saya sering bertanya begini, Pak. Iblis itu ketika ngobrol sama Nabi Adam itu takut-takut atau nyaman? Nyaman atau takut-takut, Pak? Kalau Nabi Adam takut sama iblis, kagak bakal maksiat dia. Tapi iblis kan pinter. Adam, ente tahu gak tuh Allah larang deketin tuh pohon? Itu namanya pohon dalam surat Taha ya, syajaratil khulbi wa mulkin la yabla. Itu buah keabadian. Kalau ente makan, ente kekal di sini. Cuman ya ada yang gak demen tuh teman kita malaikat. Ya tapi saya ngomong doang sih, ngasih tahu doang. Setan begitu. Pak, setan itu bukan wujudnya genderuwo yang sering kita sebut ya, mistik kayak gitu-gitu. Bukan begitu. Setan itu membuat kita nyaman, Pak. Kalau biasa kita dapat gaji di angka tertentu, tiba-tiba 100 kali lipat. Setan bukan tuh. Wah, asik juga ya. Punya rumah dah jadinya saya. Setan kayak kita sudah punya istri halal, tahu-tahu ada perempuan yang kalau diajak ngobrol asik juga nih. Misalnya, setan bukan tuh. Setan. Ada orang mempertaruhkan harga dirinya, apapun semuanya demi jabatan. Setan bukan itu. Jadi yang namanya setan itu harus diposisikan sebagai musuh. Kalau kita tidak diposisikan sebagai musuh, kita merangkul musuh dan memusuhi saudara. Terjadi, Pak. Dia kalau sama saudaranya, garangnya minta ampun. Tapi kalau sama orang lain, halusnya luar biasa. Sama orang tua kasar, sama temennya, bro, sini bro, butuh apa? Sama orang tuanya dia harus diperbudak orang tua. Itu ciri-ciri hari kiamat ya. Antalidal amatu rabbataha. Kalau udah majikan dilahirkan oleh budak, itu hari kiamat. Maksudnya apa? Kok budak melahirkan majikan? Anak yang memperbudak orang tuanya. Ngeri ya. Nah, sementara orang-orang yang tertipu tadi, alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang kafir ya, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini sudah sering ya. Jadi kebalikannya, orang yang tidak tertipu dan dia berbuat nggak baper kayak tadi itu, mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar ya. Lanjutkan. Afaman zina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini penting karena begini. Ada orang dia berbuat jahat tapi merasa berbuat baik. Itu paling jadi musibah. Kalau kepekaan kita dicabut oleh Allah, kita melakukan keburukan tidak terasa. Contoh, kalau lisan kita menyakiti orang dan kita tidak merasa, itu musibah. Ada orang seperti itu. Dia datang hanya untuk menyakiti orang. Dia berkata hanya untuk menindas orang. Dia sikapnya hanya untuk banyak orang tersakiti. Ada, tapi dia tidak merasa kalau itu buruk. Makanya Allah pesan kepada Nabi Muhammad di sini apa pesannya? Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat.
ini penting, ini kembali ke ayat 4 tadi. Gak usah mikirin mereka, gak usah sedih. Jadi gini Pak, kita kalau berbuat gak usah mikirin orang. Kita dikatain sama orang, 100 orang kita di hadapan ini, 99-nya memuji, mengapresiasi biasa. Ada satu nih mengkritik kita, berkata-kata kasar. Yang kepikiran yang mana Pak? Yang 9 atau 99 atau 1? Kenapa itu? Manusia begitu dia. Maka kata Allah, gak usah mikir. Ini pesan kepada Nabi Muhammad, bukan hanya kita. Karena pasti di alam. Makanya bahasanya luar biasa. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasara. Karena kepikiran Bang. Serius. Ada kepikiran. Orang tua zaman dulu nih punya anak 11. Ini serius. Banyak kan zaman dulu, zaman sekarang aja jarang. Punya anak 11. 10-nya bener, 1-nya nggak bener. Sedih nggak itu orang tua? Kenapa sedih? Kalau 11 kurangi 1 kan masih 10 itu. Kenapa sedih? Karena manusia begitu. Anaknya 10 bener nih, 1 doangan yang kagak bener. Yang dia pikirin yang mana? Yang bener mah nggak dipikirin. Udah alhamdulillah udah bagus deh. 1 kepikiran. Karena tabiatnya begitu. Makanya nggak usah dipikirin. Yang penting kamu sudah tunaikan, sudah kasih dikenalkan kepada Allah, kasih nafkah dengan yang halal. Dia tidak mau, sudah dewasa, tanggungin dia kepada Allah sendiri. Ya. Jangan sampai kita terlalu bersedih sebagai orang tua. Ya, kurang lebih gitu ya. Orang lain gitu, kita sudah dakwakan, sudah sampaikan, sudah begini, udah. Saya juga punya salah, kadang kasar. Tapi kalau sudah itu selesai, udah gak usah baper. Kalau baper membuat kita nggak bekerja, membuat kita ngambek, nggak beramal soleh. Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadzalika an-nusyur. Diubah membicarakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi yang telah mati kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Ini Allah memberi permisalan. Allah menggerakkan angin, ditaruh di satu tempat, diturunkan hujan. Itu juga bagian dari rezeki yang Allah berikan. Dan itu kemarin kami alami Pak. Kami berada di daerah sekitar Bojong Sari, Tahari Aku, di sana hujan yang Masya Allah, angin itu sampai tempat acara kami itu meluap semuanya, lumpur keluar semua. Saya pulang ke sini kering-kering, nggak ada hujan di sini, nggak ada hujan. Karena bahkan saya juga pernah itu Bang, lagi naik ini ya, ojek online gitu ya, hujan deras gitu kan, tapi karena udah terlanjur mesen ya udah kita pakai jas hujan. Baru make nih ngegasnya gitu, dersnya yang tak di situ udah kering. Jadi bingung dah nih udah dipakai gimana nih? Udah minggir Bang, cepet lagi Bang. Jadi Allah yang menurunkan hujan, menghidupkan kematian semudah itu. Makanya hari kebangkitan jangan dipikir terlalu sulit, nggak nyampe kita, nggak nyampe otak kita. Lah kok bisa ya saya nanti mati dibangkitkan? Gak usah dipikirin, itu urusan Allah, pasti terjadi aja. Kalau kita nggak percaya, kita yang rugi ya. Itu aja sebenarnya pesan yang ingin Allah sampaikan ya. Kadzalikan nusyur, kebangkitan itu sama seperti itu. Bapak bangun pagi tadi, mohon maaf Pak, bangun pagi tadi itulah seperti itu kebangkitan. Bangun pagi tadi, kebangkitan tuh kayak begitu. Plang bangun kita, Masya Allah, saya udah tidur. Berapa jam kita tidur? Terasa gak itu? Terasa. Dibilangin sama bini, Bang mau ngorok. Kenapa sih Bang, capek banget ya? Iya. Enggak, saya gak ngorok. Betul gak? Tahu gak kalau kita ngorok? Taunya kalau direkam. Kayak begitulah hari kebangkitan. Gak sadar kita, tahu-tahu udah bangkit aja, padahal udah 40 tahun hari kiamat itu. Begitulah kebangkitan, sangat mudah bagi Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u
walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semua milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebaikan Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Ini real, Bang. Siapa yang ingin kemuliaan, kemuliaannya adalah merapat kepada Allah. Ya. Kata-kata baik itu akan diangkat. Makanya berkata baik itu penting. Kalau ada kegagalan, kesedih, ya kan? Kecewa, kita mungkin rugi, tapi kata-kata baik itu akan naik. Makanya bahasanya ilaihi yas'adul kalim thayyib. Kata-kata baik itu naik, diangkat derajatnya, ya kan? Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Itu luar biasa. Kata-kata baik itu efeknya dahsyat. Dan kata-kata sebaliknya termasuk makar itu akan hancur. Makanya kondisi kita upayakan saat seburuk-buruk yang kita hadapi, jangan keluarkan kata-kata kecuali yang baik. Anaknya sakit, atau jangan dikeluarin yang buruk-buruk gitu ya. Aduh, sakit kayak gini bisa mati nih. Waduh, jangan. Nah, sembuh insya Allah, sembuh insya Allah. Kan Rasulullah gitu ya. Tahur, ya, bersih dosanya, sembuh insya Allah. Optimis ya. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata buruk. Kata-kata baik itu akan naik, menaikkan spirit, menjenguk orang sakit, memberi harapan, menjenguk orang sedih, membahagiakan, memotivasi orang, mengapresiasi orang. Makanya perkataan yang baik itu menjadi sebuah investasi. Bahkan kata Rasulullah SAW, tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah. Senyum aja bisa menjadi motivasi. Karena yas'adul kalimut thayyib, naik itu ya, naik kepada Allah, dan itu menaikkan derajat seseorang ya. Sebaliknya, kenapa bahasa Allah di sini disebut makar, orang-orang yang berbuat makar itu? Karena orang ini tidak memahami bahasa seperti itu. Nah, kalau dilanjutkan, ini kan dalam rangka keimanan pada hari kebangkitan tadi ya. Maka Allah melanjutkan tanda-tanda kedua. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqasu min 'umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang atau tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini juga Bapak, Allah menjadikan kita mudah. Dari tanah bisa, dari air mani bisa, bahkan tanpa itu juga bisa. Kebanyakan kita diciptakan dari yang template ya, laki-laki, perempuan, kecuali Nabi Adam, Hawa, sama Isa, itu beda. Tapi penciptaan Allah itu mudah sekali. Menciptakan yang sulit aja mudah, apalagi membangkitkan. Maka di sini Allah mengajak supaya kita berpikir, tidak ada seorang perempuan yang hamil, Allah pasti tahu. Zaman dulu belum ada USG. Dari mana orang tahu? Dari mana dia tahu dia hamil? Sekarang mudah. Ada tes pack, ya, ada bidan, ada banyak fasilitas. Ya. Yang tahu adalah Allah. Ada yang dipanjangkan umurnya. Ini kan bahasa Al-Quran ya. Ada yang dipanjangkan umurnya. Kadang kita melihat, ada orang itu kan ada ya, Perdana Menteri negara tetangga kita sampai 100, Masya Allah. Belum tentu juga kita melihatnya enak. Ashabul Kahfi umurnya bahkan ratusan tahun. Ratusan tahun itu ketemu sama cucunya, tuaan cucunya daripada dia. Karena dia tidur, bangun, turun ke bawah, yang nyambut cucunya. Cucunya udah
putih semua rambutnya, dia masih hitam. Tapi juga nggak bahagia orang seperti itu. Ya, makanya Allah ingin katakan apa? Semua yang ada ini mudah bagi Allah. Maka terimalah, jalanilah. Itu adalah tanda-tanda kita kembali ke ada ayat yang 5, ayat ketiga. Ya ayuhan nas, wahai manusia, nikmat Allah itu yang diberikan kepada kamu banyak. Jangan kamu ingkari, bawalah supaya kamu nanti bertanggung jawab ketika dibangkitkan. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ini nanti ada sambungannya lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui laut, ya, melalui kapal, daging-daging yang Allah berikan kepada kita. Ada malam, ada siang, ada matahari. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri pada kesempatan kali ini, hari ini. Jangan lupa, ini serius kami memohon, teruslah berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan untuk mereka, dilepaskan dari kezaliman dan penjajahan. Yang syahid mudah-mudahan Allah terima sebagai syuhada, yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang kehilangan mudah-mudahan Allah gantikan, dan kita senantiasa dijadikan kalbu kita terbuka selalu untuk Al-Quran dan kebenarannya. Aku qouli hada. Kita sambung insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.